Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, seperti biasa kita akan tetap bahas seputar properti di ibu kota Jakarta ya. Terutama bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja, saya akan mau share ya tentang tips-tips cara bagaimana kalian memilih apartemen yang tepat supaya kalian makin produktif, kalian makin maju ya dalam kehidupan ini ya, kemudian juga memiliki karir yang makin cemerlang ya. Nah, tapi sebelum masuk ke tips-tips yang saya mau share, kalian juga jangan lupa like dulu dan subscribe channel saya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasinya. Yes, kita langsung masuk ke tips-tips untuk memilih apartemen yang sesuai dengan kriteria kita. Yang pertama, tentu selalu aja kita selalu dengar ya, pasti kalau tentang properti itu adalah lokasi dan lokasi ya. Ya, yes, sekali lagi benar banget ya, lokasi itu harus selain strategis seperti pada umumnya, itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan kita, seperti dekat dengan tempat kerja, ya dekat juga dengan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan seperti rumah sakit ya, kemudian fasilitas lainnya seperti belanja kebutuhan sehari-hari, atau termasuk juga mall ya, termasuk juga kebutuhan lainnya seperti meeting dan lainnya, itu gampang ya untuk dicapai. Nah, kemudian selain itu juga penting fasilitas pendidikan seperti sekolah dan lainnya ya, itu juga harus dekat. Nah, tapi yang paling penting juga ya, lokasi itu harus satu paket dengan transportasi publik ya. Mungkin ada beberapa apartemen yang kita sering dengar dengan konsep TOD ya, Transit on Development, di mana terintegrasi antara apartemen dengan stasiun transportasi publik seperti LRT ya, dan juga mungkin ada juga beberapa apartemen yang dekat dengan stasiun kereta api ya, komuter lain ya, dekat juga dengan stasiun MRT ya. Itu tentu saja menjadi pilihan-pilihan utama. Kita masuk ke poin yang nomor 2, yang sebenarnya ini juga penting. Setelah kita tahu lokasinya, kita harus ya memastikan lingkungan yang ada di dalam apartemennya, termasuk juga manajemen pengelola apartemennya itu benar-benar berkualitas dan qualified ya. Jadi ketika kita menjajaki apartemen tertentu, apartemen X misalnya ya, kita tahu ya, kita lihat kondisi orang-orang yang ada di situ, kira-kira kita merasa nyaman nggak ya untuk tinggal di situ. Itu penting, harus kita rasakan, karena kita tinggal nggak cuma ya, mungkin kalau kita cuma beli itu gampang, kalau kita cuma sewa itu gampang ya, kita nggak cocok setengah tahun, 1 tahun kita bisa pindah, kita ganti lingkungan. Tapi kalau kita beli ya, berarti nih ya, kita harus siap untuk jangka panjang ya, minimal ya katakanlah 5-10 tahun itu minimalnya ya. Nah, kalau bisa lebih dari itu ya berarti kita harus benar-benar sesuai. Dan tentu saja manajemen pengelola apartemen itu juga memiliki peranan yang penting ya, untuk merawat kondisi gedungnya ya, kondisi gedung, dan juga menjalankan operasional gedung apartemen itu. Nah, ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh calon-calon pembeli apartemen ya. Jadi bagaimana mereka merawat gedung itu, terus menjalankan tata tertib apartemen ya, bagaimana supaya warga-warga atau penghuni apartemennya itu tertib ya, nggak buang sampah sembarangan misalnya gitu ya. Ya, itu juga penting loh untuk menjaga situasi lingkungan yang kondusif, yang membuat kita jadi nyaman, yang membuat kita jadi betah gitu, senang, mungkin malah bangga gitu ya. Setuju ya? Jadi itu peranan penting dari manajemen pengelola apartemennya. Nah, beberapa apartemen di Jakarta memang sudah usianya cukup tua, misalnya sudah di atas 20 tahun, tapi dengan manajemen pengelola yang baik, itu apartemennya masih bagus, fasilitasnya masih enak ya untuk dipakai, dan kelihatannya bagus, segar juga kita ngerasa udara di dalam apartemennya. Nah, sebaliknya nggak perlu sampai 20 tahun, mungkin katakanlah 5-10 tahun aja. Ya, kalau manajemen pengelolanya jelek, itu kita bisa temukan nanti
kondisi apartemennya itu udah membuat kita nggak kerasa banyak masalah, ya sedikit-sedikit masalah, ya tentu aja membuat produktivitas kita jadi turun ya. Ya, padahal kita sangat mengharapkan kita tinggal di apartemen, ya memang kita mau supaya produktivitas kita makin meningkat, hidup kita lebih simpel, lebih praktis seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, kita lanjut lagi ke tips yang nomor 3, yaitu kita pertimbangkan konsep yang ada di dalamnya. Ya, mungkin konsep ini agak sedikit berbeda ya dengan penjabaran konsep pada umumnya. Biasanya tentu kalau kita mendengar properti ada konsep-konsep seperti green building, ya kemudian environment yang ramah gitu kan, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi dalam realnya, ya kenyataannya kita tinggal di apartemen. Biasanya secara garis besar saya bagi ke dalam 2 konsep utama. Ya, yaitu yang pertama konsep apartemen yang terintegrasi dengan pusat-pusat perkantoran atau pembelanjaan ya. Nah, ciri-ciri apartemen ini ya memang kelebihannya itu ya tentu saja jadi rame ya, trafficnya jadi besar ya, fasilitasnya juga jadi lebih lengkap ya, termasuk mungkin kalau kalian suka shopping, suka makan nge-mall gitu ya, makannya ya itu lebih enak. Tapi di satu sisi lain kekurangannya itu adalah kurang kondusif ya, maksudnya kurang homey ya, jadi rame terus gitu ya. Jadi kita turun ke bawah apartemen itu kondisinya sudah rame ya. Kemudian konsep yang kedua ya sebaliknya ya, itu adalah stand alone apartemen ya. Biasanya apartemen yang tower-towernya sedikit ya, dan kemudian cuma fasilitas apartemen aja, nggak ada integrasi dengan kantor, mall dan lainnya ya. Dan memang kelebihannya ya tentu jadi kita berasa seperti tinggal di dalam rumah, nggak banyak musik, banyak orang lalu-lalang dan lain sebagainya, sehingga kita ngerasa ya memang ini lebih lebih privasinya juga ya, lebih privasi kita lebih terjaga ya. Itu perbandingan dari 2 konsep apartemen. Nah, kita masuk tips yang nomor 4. Yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan kita dalam apartemen tersebut ya. Nah, seberapa besar kita butuhnya ya, luas artinya ya, luas apartemen yang kita butuh, atau juga kita bisa dari sisi berapa jumlah kamar yang kita butuhkan dan berapa orang yang akan tinggal di apartemen itu. Apakah kita cuma sendiri atau berdua, atau kedepannya nanti ada anak dan lain sebagainya. Itu tentunya harus dipertimbangkan ya, karena itu akan mempengaruhi luas apartemen yang harus kita beli ya. Selain itu juga pastikan fasilitas apartemen yang ada di dalamnya ya, tadi kalau sudah saya sampaikan itu harus terawat dengan baik ya. Dan kita harus juga pastikan ada apa aja, selengkap apa aja. Apakah fasilitas olahraga yang cukup lengkap ya dan terawat dengan baik. Kemudian ada mungkin landscape, gardening dan lain sebagainya ya. Kalau kita mau butuh tempat untuk refreshing ya. Kemudian apakah ada tempat makan, tempat kafe ya, pembelanjaan seperti minimarket dan lainnya. Termasuk juga pusat kecantikan seperti salon atau skincare yang mungkin kalian butuhkan. Itu juga bisa kalian perhatikan ya. Dan tentunya juga untuk fasilitas yang nggak boleh luput itu adalah seperti keamanan ya, terus ATM ya, terus kemudian lahan parkir ya. Selain itu juga kalian juga boleh pastikan juga seperti provider internet apa aja yang ada di apartemen itu, sehingga ya kalau kalian udah persiapkan ini, nantinya kalian udah nggak direpotin lagi ke depannya. Nah, kita masuk tips yang nomor 5, yaitu adalah pertimbangkan untuk harga pembelian ya, termasuk biaya-biayanya, keseluruhan biaya-biayanya. Jadi yang harus diperhatikan ini, kita memang tentu dalam banyak video saya selalu bilang cek kondisi market ya, cek harga market ya, supaya ya selain kalian memang cocok dengan unitnya, kalian juga mendapatkan harga yang
terbaik ya. Nah tentu ke dalam pembelian itu selain harga pembelian, kita juga haruskan budget kita untuk seperti pajak dan biaya-biaya lainnya, yaitu yang besarnya kisarannya sekitar 6,5 sampai 7,5%, mungkin bisa lebih sedikit, terutama jika kalian pakai KPR ya. Nah kemudian yang harus diperhatikan adalah ya perhatikan juga kemampuan finansial kita ya. Sekarang berapa dana yang dibutuhkan ya, dana yang sudah dipersiapkan, kemampuan kredit kita, termasuk juga penghasilan bulanan kita ya. Nah bagi kalian yang merasa lihat wah ini biayanya banyak juga ya, tinggi juga ya di satu sisi memang ya tinggal di apartemen dengan fasilitas yang lengkap pasti masing-masing ada komponen biayanya. Tapi kalian juga harus catat bahwa dengan peningkatan produktivitas yang dimiliki setelah kalian tinggal di apartemen, tentunya kalian nanti akan harus memproyeksikan juga ya ada penambahan penghasilan dari mana nantinya ya. Tentunya dengan kondisi zaman yang semakin cepat ya, berubah makin cepat, tentunya kalian juga punya banyak peluang untuk menambah penghasilan ke depannya. Nah, tentunya dalam tinggal di apartemen ini kalian juga harus perhatikan ya, selain biaya-biaya yang dikeluarkan di saat awal, kalian juga harus persiapkan biaya bulanannya. Makanya kalian juga perlu mengecek ya untuk biaya IPL-nya, atau biasanya dikenal dengan nama service charge atau sinking fund. Nah, tentunya tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kalian harus mengecek manajemen pengelola apartemennya, karena ini akan mempengaruhi ya bagaimana efektif dan efisiennya mereka bekerja ya. Apakah dengan fasilitas yang begitu banyak mereka akan membebankan ya biaya service charge yang tinggi, atau yang sebenarnya relatif tidak terlalu tinggi. Itu kita bisa nilai ya dari tadi kondisi apartemennya dibandingkan dengan service charge yang kita bayarkan. Ya tentunya ya ini semua harus dipersiapkan sejak awal. Nah kita masuk lagi ke tips yang nomor 6, yaitu pertimbangkan developer yang membangun ya. Walaupun ini tidak berhubungan langsung ya, tapi sedikit banyak ada ya, karena biasanya perusahaan developer yang makin besar ya dan sudah lama ya berkecimpung sebagai developer, biasanya mereka lebih care, lebih peduli untuk ngasih proyeknya ya. Setelah proyeknya rampung, serah terima ke warga ya, mereka tetap ngasih care. Nah kalau kalian bisa lihat video saya yang ini ya, saya juga share ada 2 perusahaan developer besar di Indonesia yang bisa mendapat penghargaan internasional. Nah itu salah satu ciri-ciri developer yang kita bisa pegang lah, karena sudah punya nama besar. Walaupun tentu aja nama besar itu nggak menggaransi juga ya semua proyek itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita harus cermat-cermat lah sebagai konsumen ya. Biasanya beberapa developer juga masih membantu, terutama jika ada kendala atau masalah ya dalam kepengurusan dari pengelola apartemen, dan juga dari sisi warganya melalui P3SRS ya. Biasanya developer masih membantu, tapi jika semuanya sudah berjalan dengan lancar, tentunya developer ya sudah melakukan serah terima gitu, seperti itu. Nah kita masuk di tips yang terakhir ya. Tips yang nomor 7 yaitu adalah mempertimbangkan aspek investasi dari pemilihan apartemen. Ya, jadi selain kita beli untuk tinggal ya, tentunya apartemen ini akan menjadi aset kalian. Ya, even kalian masih tinggal itu ya, atau nanti suatu saat mungkin kalian memutuskan untuk pindah ke rumah tapak gitu ya, atau tempat apartemen lain yang lebih besar seperti itu. Ya. Nah, kita perlu memproyeksikan bagaimana apartemen yang sudah kita survei, yang sudah kita jajaki, ya ke depannya itu akan seperti apa. Ya, tentu sekali lagi saya sebut lagi bahwa peranan paling besar itu adalah dari manajemen pengelola apartemennya itu sendiri yang memegang kunci keberhasilan ya, atau kunci bahwa apartemen tersebut akan stabil ya, bahkan bisa jadi
naik kalau ternyata memang banyak yang minat untuk tetap tinggal di apartemen tersebut. Ya, sehingga ya aspek inilah yang harus kalian pertimbangkan. Tentunya saya juga punya kriteria lain, ya kriteria lain ketika kita melakukan pembelian unit apartemen, yaitu adalah ketika kita memang satu hari tidak membutuhkan, ya pastikan juga aset ini bisa bekerja untuk kalian. Seperti apa? Ya tentu saja menghasilkan income ya berupa uang sewa. Ya, tentunya di sini kalian harus mencari partner operator yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan operator apartemen Abdi Home, ya di mana memang Abdi Home ini sudah mengelola ya ratusan unit apartemen di CBD Jakarta. Ya tentunya saya akan share di kemudian hari ya kriteria-kriteria bagaimana kalian bisa memilih operator yang tepat untuk mengelola properti kalian. Nah, itu tadi yang saya sharingkan tentang pemilihan apartemen ya terutama di ibu kota Jakarta atau juga kota-kota besar lainnya. Kalian tentu bisa lakukan seperti yang saya sarankan ya, atau kalian juga bisa klik link di bio ya untuk menemukan untuk bisa langsung chat ke saya ataupun juga traktir kopi saya ya jika kalian membutuhkan saya untuk mencarikan apartemen sesuai kriteria kalian. Sekian sharing dari saya, terima kasih. Martians Community, your next home starts here.